Apa orang dulu belum mengenal namanya kebahagiaan? Bagus itu. Nah kalau orang dulu itu tidak ada kita itu karena itu Begitu masalah udah bang. filsafat lah, Kegelapan dan pencerahan. Langsung konde dota. apa tema pembahasannya? Itu filsafat temanya, filsafat zaman kegelapan dan pencerahan. Oh, langsung masuk di otakku ini. Ini bawa ini. Masuk ku tebak. Apa yang pahami? Ku jelaskan semua itu. Bagaimana pengoperannya tentang yang Kasih begitu? jelas. Coba ku dengar. Hah? Coba ku dengar. Kalau filsafat abad 17 dan 18. Toh? Kan di situ masuk mendominasi orang Eropa masuk di situ. Itu memang mendominasi lahir kata kebahagiaan. Gagasannya orang Eropa yang kasih keluar kata-kata itu. Abad 18. Abad 18. Kata-kata kebahagiaan di situ muncul. Nah, baru masuk itu ada itu filsuf yang bilang, "Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada." Nah, di situ itu muncul. Masuk Tom itu filsuf itu. Cuma itu yang mau gue pertanyakan. Kalau masuk di abad 19 kan abad 20 masuk istilahnya di situ tentang pariwisata. Menyangkut di situ. Bagaimana sejarah itu? Masuk sejarah pariwisata situ. Karena orang yang berwisata dulu di abad 19, abad ke-20 hanya orang-orang kaum bangsawan. Kaum bangsawan dulu. Nah, tidak ada muncul bilang kata turis, tidak ada pi. Yang dulu tuh namanya dulu hanya orang asing, lintas orang asing. Namanya. Dan itu kaum bangsawan. Terus bagaimana caranya orang tertarik berwisata pada saat itu? Adanya buku panduan, berawal dari buku panduan yang dibaca oleh orang luar. Kenapa bisa terkenal sampai Indonesia? Karena ada pedagang dari Jawa datang ke Inggris. Orang dari Jawa dengan Eropa. Jadi saya tahu semua isinya itu. Jadi kalau ada diskusi besok hari Kamis tidak nablesa kasih masuk dia abad 19 Sami itu masuk dulu, tidak ada. Yang orang berwisata itu orang-orang kaum bangsawan dulu pada abad 19 sampai abad 20. Masuk di tahun 1891 sampai 1942. Masuk di situ. Sebenarnya tahun 70-an sudah masuk di kata wisata. Cuman mulainya terekspos di tahun itu 1891. Tahun 1800-an. Itu. Kalau misalnya bertanya bagaimana itu, coba buka di situ artikel yang berjudul Histories of Visual Culture. Karena dari gambar itu orang sudah bercerita, dan yang kedua dari gambar itu kita bisa melihat bahwasanya membayangkan kita sudah masuk di zaman itu. Ada semua dari atas sampai bawah itu. Gambar kadang foto itu ibarat kata itu mengalahkan sejuta narasi, menerangkan. Kalau dia bilang kenapa hanya di story visual, masuk pendekatan emosional, masuk pendekatan historis, masuk pendekatan kolonial, masuk pendekatan humanis, masuk pendekatan gender stories, masuk semua itu. Jadi makanya bilang penasaran siapa bawa itu setelah. Gue tanya ke UKM-nya, loh angkatan 18 lihat aja gitu gue. Nanti saya hadir di situ di anunya itu, kajiannya itu kalau sore. Saya mau tahu mana bawa itu. Berarti ada hubungannya dengan soal soal orang bertanya, bagaimana Anda tahu, Anda yakin bahwa ada Tuhan? Kalau aku tahu semua isinya itu. Kalau teorinya itu soal paling orang bertanya soal Tuhan. Palingan teori-teori Darwin jina bawa itu. Teori-teori perubahan sosial. Kalau itu masalah Tuhan. Kalau teori perubahan sosial bagus. Ada dibilang pasca kolonial, pasca modern apa bagus juga itu. Kutuk semua isinya itu. Bagus keluar kayak sekali-kali kau munculkan dalil-dalil ayat apa tuh. Kalau banyak banyak kata-katanya. Mana coba saya yang sampai mana kau baca? Dalil apa yang bisa ditarikkan dengan itu? Kalau masalah begitu. Nggak bisa dikasih masuk. Nggak bisa dalil kalau filsafat. Dia kira kurang sesat. Kalau filsafat? Nggak bisa. Beda kalau pendekatan sejarah peradaban memang. Kalau filsafat baru kasih masuk dalil nggak bisa. Kecuali sejarah peradaban. Nah baru menuntut ada dalil dan ayat. Baru sih gitu. Kalau pendidikan muncul kan di tahun 1908. Ada organisasi yang namanya Budi Utomo. Apa pendidikan? 1908. Distopia. Semua itu. Makanya itu tertarik ke filsafat memang.
Karena aku tahu isi sini nih. Saya sudah itu ku baca. Menarik itu filsafat. Bisa. Ada nanti buat kajian kesetaraan gender. Hmm. Oh, habis kok itu kalau saya. Karena bisa gue kasih jelaskan sampainya ke akar-akarnya itu. Gak pernah saya baca bukunya. Itu kan ibu filsafat itu adalah ibu, ibaratnya itu ibu dari sumber pengetahuan. Yang Paling aku tanya Ji, kalau misalnya pertanyaan simpan dan kasihkan, kan biasa tuh bertanya, yang mana ilmunya nih HP, yang mana pengetahuannya nih HP. Oh, saya bisa jawab. bagaimana maksudnya itu ilmunya HP, Yang mana ilmunya itu HP, yang mana pengetahuannya itu HP. filsafat itu. Bisa aku kasih kait. Paling aku jawab Ki. Saya tanya Ki paling deh, yang mana ilmunya itu HP, yang mana pengetahuannya itu HP. Paling saya ku bilang, ilmunya itu HP, bagaimana menciptakan HP itu hadir. Kalau pengetahuannya itu yang ada dalam isinya itu HP, itu baru pengetahuannya. Bacaannya referensi. Jadi di mana itu Kak? Coba kalau tidak ada ilmu baru kau ciptakan itu HP, bagaimana bisa? Pengetahuannya itu yang ada dalamnya HP. Sahabat, jika orang bertanya di hadapan anda, di meja anda ada koran, kenapa anda membaca itu koran? Karena ada tulisannya. Selain tulisannya, Iya. bukan cuma ada tulisannya itu. Oh. Bukan cuma. Kalau orang tidak ngerti filsafat, dia akan jawab, oh, karena bersama tahu. Padahal filsafatnya itu adalah karena ada tulisan. Ada tulisan dia baca. Kalau tidak ada, tidak mungkin dia baca. Itu pun kalau ada tulisannya, baik kalau dia tahu baca. Ya. Begitu. Bagaimana kalau orang buta? Iya, itu baliknya. Bagaimana kalau orang buta? Koran itu ada tulisannya dan tidak lihat, bagaimana itu? Tidak Itu bisa. kan salah satu batanya yang menguatkan argumen bahwa ya karena ada tulisan. Baik. Menarik soal ini. Kalau ada kajian begini nih. Bagus itu kalau atik kok ikut kajian-kajian begitu. Jam 4 kajiannya itu. Di pelataran anunya aula. Anunya BEM. Karena kita kan juga orang hukum, itu belajar filsafat hukum. Baik. Nah bilang Islam, aku hadir tuh. Datang aku kalau filsafat udah bahas. Karena ada sekali anunya ini. Mau tahu sampai di mana? Bagus sekali itu karena kau bisa padu dengan sejarah, ada budaya Islam. Jadi langsung jalan, langsung pikir aku kutok langsung anunya ini. oh jadi kalau filsafat nggak bisa Nggak bisa. tarik dalih dan ayat. Coba bikin kasih masuk dalil di situ. Kasih sesat pikiranmu. Nggak bisa. Apa yang kau bahas dulu itu di Jakarta Apanya? berdiskusi sama Oh. nanya juga masalah teori apa itu? Yang lebih bilang juga. Filsafat pendidikan kritis. Kan sudah kamu materi jadi komisariat kemarin filsafat pendidikan kritis. Kan dia apakah dulu anunya itu di Kairo? Kan dia satunya di Kairo. Siapa itu? Anaknya Iwan. Oh, itu tuh pusing kepalanya tuh nanya kabar debat di mobil tentang kebenaran. Apa dah bilang dah bahas? Kalau saya tanya kayak begini, Tentang kebenaran. Panan. Kalau saya bilang kebenaranku adalah kebenaranku, kebenaranmu adalah kebenaranmu. Bagaimana Miko jawab itu? Apa? Kebenaranku adalah kebenaranku, Hmm. kebenaranmu adalah kebenaranmu. Ya. Bagaimana itu? Oh, sulit itu Kak. Itu. Hmm. Makanya filsafat itu tidak bisa disalahkan, Hmm. tidak bisa juga dibenarkan, Ya, karena ya. pikiran tak masing-masing. Ya. Maka jangan dibilang filsafat itu sesat, tidak boleh saya itu parah. Kalau kamu filsafat bilang sesat, saya ladeni kau di sini. Langsung dia bilang, oh jangan kuat itu. Kan dia basic akidah di Akidah dia. ilmu akidah di Kairo ya. Kalau ada kasih masuk akidah, kasih masuk nih akidah Farhan. Saya tentang pendekatan sejarah saya kasih masuk. Mati. Oh, kau pakai pendekatan sejarah. Dia itu akidah kalau tidak tahu sejarahnya. Tidak bisa itu. Sekira ada apa kita bilang yang ada teori anu kau bahas ya. Tadi tidak bisa bahas. Nggak bisa. Yang sambungannya itu. Teori apakah itu? Karena apa? Aku ada karena apa? Aku berpikir maka aku ada. Ibaratnya kita ini selebaran kertas kosong yang tidak tahu apa-apa. Aku berpikir karena Aku ada. aku ada. Hmm. Maksudnya apa itu?
aku berpikir maka aku ada. Hmm. Ada lahir pakai baru anu, Oh, baru berpikir ibarat selembar kertas ya. kita baru lahir kayak ibarat sebelum lembar kertas kosong, tidak tahu apa-apa. Hmm. Banyak tulis istilah begitu. Menarik memang filsafat itu. Iya. Bagus. Makanya sadu Ada anunya Pak Dias juga kemarin waktu bincang profesi. Lucu sekali, bagus sekali itu. Bahas materi tentang sertifikasi profesi kesejarahan. Nah, kayak sertifikasi dan ijazah. ya. Nah, kalau pemahamanku tentang sertifikasi itu muncul itu 3. Ya. Ada penulis sejarah, ada editor sejarah, ada konsultan sejarah. Nah, ini menjadi pertanyaan konsultan sejarah yang pendukung alat peraga kayak aktor apa, film masuk di situ. Kayak kami dengan film daerah. Terus bagaimana Pak kalau misalnya sangkat film daerah ataupun banyak film-film daerah sekarang tidak sesuai dengan kode etik? Ya. Bagaimana nih Pak? Karena saya lihat banyak begitu. Termasuk itu film